Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdin Arjinata dengan NIM 2025 53076. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu penerapan virtual reality sebagai teknologi masa depan dalam sistem informasi pendidikan. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian virtual reality, konsep penerapan dalam pendidikan, contoh penerapan, manfaat, tantangan, hingga dampaknya bagi dunia, bisnis, dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital, dunia pendidikan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Metode pembelajaran konvensional yang selama ini bersifat satu arah, di mana guru hanya menyampaikan materi dan siswa mendengarkan, mulai dirasa kurang efektif. Hal ini terutama dalam meningkatkan keterlibatan, minat serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi teknologi yang menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif. Salah satu teknologi yang saat ini berkembang pesat dan mulai banyak dilirik di bidang pendidikan adalah virtual reality atau VR. Virtual reality atau VR merupakan teknologi yang mampu menciptakan simulasi lingkungan 3 dimensi yang menyerupai dunia nyata. Lingkungan virtual ini dapat diakses menggunakan perangkat khusus seperti headset VR, sehingga pengguna seolah-olah berada langsung di dalam lingkungan tersebut. Dalam konteks pendidikan, virtual reality dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga mengalami langsung materi yang sedang dipelajari, sehingga proses belajar menjadi lebih nyata dan bermakna. Konsep utama dari penerapan virtual dalam pendidikan adalah pembelajaran imersif, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif melalui pengalaman langsung. Dengan menggunakan VR, siswa dapat menjelajahi lingkungan virtual, melakukan simulasi tertentu, serta memahami konsep yang sulit atau abstrak melalui visualisasi 3 dimensi. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tidak monoton, serta membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat dan mendalam dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Penerapan virtual reality saat ini sudah mulai digunakan di berbagai bidang pendidikan. Misalnya, dalam pendidikan kedokteran, VR dimanfaatkan untuk simulasi prosedur medis. Dengan cara ini, mahasiswa dapat berlatih dan memahami prosedur tanpa harus menghadapi resiko yang nyata. Dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah secara virtual. Nah, sementara itu, dalam bidang sains, VR digunakan untuk melakukan eksperimen di laboratorium visual yang sulit atau berbahaya jika dilakukan secara langsung. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa VR mampu menghubungkan antara teori praktik dengan lebih efektif. Penerapan virtual reality tidak hanya terbatas di perguruan tinggi, tetapi juga sangat memungkinkan untuk diterapkan di sekolah dasar maupun menengah. Materi pembelajaran seperti geografi, sejarah, maupun pengetahuan alam dapat disajikan dalam bentuk visual dan simulasi yang lebih menarik. Selain itu, VR juga mendukung pembelajaran jarak jauh karena memungkinkan siswa dan guru untuk tetap berinteraksi dalam lingkungan virtual. Teknologi ini juga berpotensi membantu pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Penerapan virtual reality dalam pendidikan memberikan berbagai manfaat yang cukup signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan keterlibatan motivasi belajar siswa karena proses pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan. Selain itu, VR juga membantu meningkatkan pemahaman konsep, daya ingat terhadap materi pembelajaran, serta melatih keterampilan praktis yang dapat diterapkan di dunia nyata. Dengan berbagai manfaat tersebut, kualitas pembelajaran dapat meningkat secara keseluruhan. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan virtual reality dalam pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan.
Tantangan utama yang dihadapi adalah biaya pengadaan perangkat VR yang masih tergolong cukup sangat mahal. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Guru juga perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu memanfaatkan VR secara efektif dalam proses pembelajaran. Sehingga teknologi ini benar-benar berfungsi sebagai media edukasi, bukan sekedar. Selain di bidang pendidikan, virtual reality juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia bisnis. Teknologi VR dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, seperti pemasaran produk secara virtual, pelatihan karyawan melalui simulasi kerja, serta pengembangan produk yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan VR, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan, menghemat biaya, serta meningkatkan daya saing di era digital. Bagi masyarakat, virtual reality atau VR memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan informasi. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dan berinteraksi tanpa dibatasi oleh jarak maupun kondisi fisik. Selain itu, VR juga membutuhkan peluang kerja baru di bidang teknologi, digital, dan industri kreatif, serta membantu menciptakan pengalaman sosial yang lebih inklusif dan modern. Nah, kesimpulannya dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penerapan virtual reality atau VR dalam pendidikan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan, manfaat ditawarkan oleh teknologi VR sangat besar, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Dengan dukungan dan penerapan yang tepat, virtual reality berpotensi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di masa depan. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa virtual reality merupakan salah satu teknologi yang memiliki peran besar dalam pengembangan pendidikan modern. Dengan perencanaan yang matang serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi, VR diharapkan mampu menjadi solusi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Nah, ini adalah bagian daftar pustaka materi PPT yang saya presentasikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.